Selamat malam, saudara yang ada di TikTok dan juga ada di Zoom. Salam, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya, saudara. Baik, saudaraku yang terkasih. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam ini semua. Karena kebaikan-Mu kami ada, karena anugerah-Mu, karena kasih setiamu. Dan saat ini hamba-Mu ini akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan, hanya kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu, penuhi hamba dengan karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia pengajaran menggali firman-Mu lebih tajam, dan bantu hamba menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti. Tolong hamba Tuhan hanya menyampaikan kebenaran firman Allah. Kuasa otoritas wibawa ilahi memenuhi hamba. Dan hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan, baik yang ada di Zoom, YouTube, TikTok, dimanapun berada. Walaupun lewat media sosial tidak membatasi kuasamu, kami membuka hati kami, buka hati kami seperti kau membuka hati Lydia, mengerti firman-Mu. Dan juga Tuhan buka setiap orang, kami percaya pada saat firman-Mu diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang mencari dan butuh jalan keluar, Kau beri jalan keluar. Tutup bungkus ruangan ini, segala perangkat internet, jaringan, segala elektronik yang kami pakai untuk mendengarkan firman Allah. Engkau yang kiranya menguduskan, memberkati, dan kami patahkan segala strategi, siasat si jahat, apapun benteng-benteng keakuan manusia yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan. Kuasanya dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Tutup bungkus hamba, keluarga hamba semuanya. Kami juga yang mendengar, Tuhan, hamba percaya mujizat-Mu dikerjakan pada saat firman-Mu diberitakan. Yang sakit dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kuasai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat malam baik yang ada di TikTok. Shalom, selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry. Wow. Senang sekali ya saudara bisa menjumpai saudara sekalian semuanya. Apa kabar saudaraku? Senang sekali ya kita bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini. Saya memberi judul khotbah saya hari ini saudara ya. Em, PC di atas puing. Ya, besok saya akan membawakan ini saudara. Saya juga akan membagikannya besok pagi saudara. Ya, PC di atas puing. Nah, ini bukan suatu kebetulan saudara ya. Visi di atas puing ini. Sebentar ya saudara. Ini saya lagi ini kok ada masalah. Oke, ini biasanya. Baik saudara, apa kabar yang ada di TikTok bagi saudara yang punya eh, keinginan, kerinduan untuk saudara bisa membawa dibawa dalam doa maksud saya saudara. Ini mohon maaf sambil saya edit-edit ya, tiba-tiba ya segala kuasa-kuasa jahat yang mencoba menghalangi dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus ya. Oke. Baik, saudara, saya ambilkan dulu ya. Firman Tuhan hari ini berjudul PC di atas puing. Anda juga bisa melihat nanti rekamannya, saudara ya. Rekamannya Anda bisa lihat di YouTube saya. By the way, saya punya YouTube Priscilla Das Channel. Bagi Anda yang terberkati, Anda bisa share dan jangan lupa komen. Dan bagi saudara juga yang mau didoakan, Anda bisa DM saya tentunya. Kita saling kita saling berdoa, saling menguatkan satu sama lain tentunya ya saudara. Baik, visi di atas puing kita ambil dari kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita membuka firman Tuhan, buka Alkitab Anda. Katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Allah, penuntun hidupku, membuat hidupku diberkati, berkemenangan, penuh mujizat. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Oke, saudaraku ya. Saya mohon maaf kalau semua nggak bisa saya cat-cat ya. Ada etik ya. Ya, haleluya. Ya, Ibu Etik. Ya, saya nggak tahu Anda orang Kristen atau apa. Haleluya, salam. Tapi dia bilang haleluya, amin. Tapi dia bilang juga jangan percaya bohong. Ya, hati-hati ya, hati-hati saja saya bilang. Ya.
Jangan fitnah orang, ya kalau nggak senang ya keluar. Ya. Baik, saudara, ini ada Ibu Etik ya. Ini salah satu yang dipakai setan ya. Mereka itu suka ganggu-ganggu orang Kristen, itu biasa. Karena kebenaran akan selalu menjadi ancaman di mana-mana. Tahu nggak kenapa mereka sibuk dengan orang Kristen? Padahal orang Kristen nggak pernah sibuk dengan mereka. Selalu itu dipakai setan. Karena setan tahu yang benar mana. Jadi dia sering menyerang yang benar. Jadi biasa. Justru kalau nggak ada serangan itu jadi pertanyaan. Kalau ada serangan, saudara, itu konfirmasi adalah kebenaran. Kebenaran akan selalu jadi ancaman bagi orang-orang yang tidak senang kebenaran diungkapkan. Jadi kita orang Kristen harus kuat ya, saudara ya. Nah, kalau begini ada Shalom ya, ada Marimar ya. Ya, ini kita kasihani Ibu Etik ya. Kasihan dia. Ya kalau dia bilang dia mualaf, mungkin banyak penyamaran-penyamaran ya saudara ya. Dan jadi nggak usah juga kita pedulikan Anda suka atau tidak. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Anda mau komen apa saja, Yesus adalah Tuhan. Orang Kristen selalu diserang. Orang Kristen selalu akan diintimidasi karena orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya itu adalah ancaman bagi setan. Bukan karena lemah diserang, tapi justru karena ancaman. Karena dia sedang membawa kebenaran. Nah, saya berdoa darah Kristus menutup bungkus kita semua, menutup bungkus seluruh keluarga dan seluruh perangkat elektronik apapun yang kita butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saudara, saya akan membacakan firman Tuhan saat ini. Kita ambil dari kitab Nehemia ya, saudara ya. Oke. Dan saya ingin turunkan sedikit ya, saudara, biar maaf ya, maaf. Ya. Ya, jadi saudara yang punya permohonan doa, saudara bisa letakkan di kolom chat ya saudara ya. Mungkin saudara ingin didoakan, ada beban berat, Anda bisa letakkan di kolom chat. Amin saudara ya. Dan saya mohon maaf kalau selama saya bawa firman, saya mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan apapun tudingan-tudingan, pelecehan, pencemaran nama baik Kristen, kita mengampuni mereka, ya kita beda sama mereka. Kalau mereka nanti sikit-sikit ibadah diserang, anak kecil dihancurin, hancurin, dari situ Anda tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Hancurin, kepanasan mereka gitu ya, kepanasan. Itulah kalau kebenaran diungkapkan, ada yang kepanasan, saudara ya. Kalau nggak ada yang kepanasan, berarti bukan kebenaran yang sedang diungkapkan, itu sama-sama gitu ya, saudara ya. Baik, dari Nehemia kita membaca dari kitab Nehemia, Nehemia, Nehemia. Saya belum sapa yang ada di Zoom ya. Apa kabar saudara yang ada di Zoom ya? Kita akan dengarkan firman Tuhan saat ini. Anda bisa membuka dari Nehemia 2, Nehemia 2 ayat 11 sampai dengan 20. Ya, jadi kitab Nehemia ada di Perjanjian Lama, saudara. Ezra, Nehemia, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub. Oke. Oke, mungkin ini jarang atau ini biasanya untuk transformational leadership akan diambil dari Nehemia. Dia seorang tokoh transformational leadership ya. Nehemia 2. Nehemia 2 ya. Saya bacakan saudara dari ayat 11 sampai 20 ya. Saya bacakan baru nanti akan saya kupas tuntas mungkin satu-satu lalu nggak langsung semua. Saya akan jelasin satu persatu. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu aku tiba di Yerusalem sesudah 3 hari di sana. Aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang diberikan Allahku. Kepada siapapun rencana yang diberikan Allahku dalam hatiku untuk kulakukan bagi Yerusalem, bahkan tidak seekor binatang pun bersamaku selain yang kutunggangi. Ya, saudara ya. Jadi kalau dari ayat 11 sampai 12 ini, ya, Nehemia tiba di Yerusalem, 3 hari dia di sana. Jadi dia melakukan observasi diam-diam. Dia berdoa, dia berpikir, ya, dia merencanakan. Jadi eh, dia sangat hati-hati dalam bertindak. Mohon maaf ya saudara, ini kayak keringat gitu saudara. Jadi sedikit mengganggu penglihatan saya. Jadi saya mau. Oke,
Dia tidak terburu-buru atau menunjukkan semua rencananya kepada orang banyak. Ini perlu kita tiru, saya termasuk orangnya yang perlu banyak meniru. Ya, jadi ada kandungan makna teologis di sini. Pemimpin yang bijak itu tidak reaktif, tapi merenung dalam terang kehendak Tuhan. Tahukah Anda, inspirasi ilahi itu justru sering datang dalam keheningan dan ketaatan. Kita membaca dari ayat 13 sampai ayat 15, dikatakan di sini, pada malam hari itu aku keluar, mungkin sampai saya tandai ya saudara ya. Ini mohon maaf ya saudara, kadang saya harus pakai pulpen biar teratur. Ayat 13 ya saudara. Pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lembah ke jurusan mata air, ular naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air ya saudara ya. Jadi saya baca mungkin pelan-pelan saya ini sampai ayat 15 saya baca baru saya jelasin ya saudara. Kemudian lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat melewati tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali dan masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apapun kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, maupun para petugas lainnya. Ini sampai ayat 16. Mungkin sampai ayat 15. Di sini Nehemia, jadi dia menunggangi kuda malam-malam, saudara ya. Dia sedang menelusuri reruntuhan tembok Yerusalem secara menyeluruh. Jadi dia melihat langsung kehancuran ya pada tempatnya. Dia nggak hanya dengar laporan. Ini pemimpin yang baik. Nggak cuma dengar, ya apa ya, ada apa ya? Ya Bu, di sana ada ini. Oh iya, iya, ya. Terus dia tak kemana-mana gitu ya. Pemimpin yang baik, ini transformational leadership ya saudara. Dia akan mencek. Saya suka Bapak Jokowi saudara ya. Belusukan. Belusukan. Pemimpin itu membuat keputusan. Sebelum dia membuat keputusan, dia harus memastikan dengan terjun langsung. Kita belajar dari Nehemia. Jadi dia langsung pergi ke wilayah ya. Setelah itu dia dengan seksama dia menelusuri, menyelidiki. Jadi Anda para pemimpin jangan langsung terima laporan oke-oke tanpa menyelidiki ya saudara ya. Jadi pelayan Tuhan juga tidak boleh hanya duduk di tempat nyaman. Dia harus melihat luka umatnya dari dekat. Jadi pemulihan itu dimulai dengan mengenali dan memahami kehancuran secara jujur. Bila kita kembali ke ayat 16 tadi, saudara, di sini pejabat negeri ataupun kalau dalam terjemahan baru para penguasa nggak tahu kemana Nehemia telah pergi dan apa yang dilakukan Nehemia karena sampai sekarang aku belum memberitahukan dia. Dia nggak bicarakan pada siapapun, kepada orang Yahudi, kepada imam-imam, kepada para pemuka, pada pejabat dan orang lain yang melakukan pekerjaan itu. Jadi dia nggak pernah memberitahukan. Di sini ada makna dalam. Kenapa Nehemia melakukan ini? Karena Nehemia sedang menjaga kerahasiaan rencana sampai saat yang tepat. Dia memimpin dengan bijak dan tidak sembrono. Ada makna teologis yang dalam di sini. Ada hikmat dalam waktu Tuhan, bahkan semua rencana harus diumumkan segera. Jadi ada hikmat dalam waktu Tuhan. Tidak semua rencana harus diumumkan segera. Kita perlu hikmat Tuhan, apa yang bisa diumumkan dan apa yang tidak. Pewahyuan Tuhan harus disampaikan sesuai waktunya. Pewahyuan Tuhan harus disampaikan sesuai waktunya. Bila kita membaca dari ayat 17, lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Ya,
kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku dan apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mendengar hal itu Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan raja serta Geshem, orang Arab, mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa yang kamu berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Ya, saudara, mungkin pelan-pelan ayat 17, di mana Nehemia berkata, kalau tadi ayat 16, kita sudah tahu butuh hikmat Tuhan dalam waktu Tuhan. Di ayat 17, bagaimana dia melihat kemalangan yang dialami, dan bagaimana Yerusalem menjadi reruntuhan, pintunya terbakar, saudara. Dan dia mengajak, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya nggak dicela. Jadi nanti akan saya jelaskan kenapa tembok ini begitu penting, saudara ya. Itu identitas ya, saudara. Nehemia mulai menginspirasi dan memanggil orang untuk bergerak. Dia tidak menyalahkan, tapi dia mengajak berjuang bersama. Jadi di sini ada makna teologis yang dalam. Pemimpin sejati membangkitkan semangat umat. Sekali lagi, pemimpin sejati membangkitkan semangat umat untuk ikut serta dalam karya pemulihan. Ini ajakan untuk membangun bukan demi kejayaan pribadi, tapi demi kehormatan Allah. Bila kita tadi membaca ayat 18, di mana saat Nehemia memberitahukan bagaimana tangan Allah yang baik melindungi Nehemia dan juga apa yang dikatakan raja kepada dia, maka semua orang menyambut dia dengan berkata, "Oke, kami siap membangun." Lalu mereka menguatkan tekad mereka dan melepaskan pekerjaan. Di sini Nehemia bersaksi tentang penyertaan Tuhan dalam memberi semangat. Jadi kita perlu bersaksi, saudara, dan memberi inspirasi. Karena itulah rakyat pun menjadi percaya dan siap bekerja dengan Nehemia. Jadi di sini ada makna teologis yang dalam. Kesaksian akan pekerjaan Tuhan ini membangkitkan iman orang lain. Makanya perlu sekali dibilang ada yang mau bersaksi, ada yang mau bersaksi. Karena itu bukan hanya membangkitkan iman kita, tapi orang yang mendengar. Ya, orang yang mendengar dan kita, pedang bermata dua ya, saudara ya. Nah, ini saya pastiin dulu kadang mau mati gitu, saudara ya. Nah, oke, jadi kesaksian akan pekerjaan Tuhan ini membangkitkan iman orang lain dan juga membangkitkan kita yang memberi kesaksian. Jadi itu penting, jangan disimpan. Penyertaan Allah ini adalah kekuatan utama kita dalam setiap pembangunan rohani. Wow. Saudara, bila kita balik ke ayat 19, saya baca ulang ya saudara ya. Di mana tadi dikatakan sambalat. Jadi ada penentang-penentang kayak yang di chat inilah kayak Ibu Etik Buah. Ini nanti nih mirip-mirip sambalat, orang Horon, orang Tobia. Jadi Nehemia mau membangun ya siapapun akan ada penentang-penentang. Nah, kalau di sini ada Ibu Etik yang dia menyamar ya. Kasihan deh dia. Ini mirip-mirip Ibu Etik ini, tapi kita doakan Ibu Etik ini dijamah Tuhan ya Saudara ya. Jadi ya ini yang selalu komentar-komentar ganggu-ganggu dari tadi Saudara ya. Nah, tapi nggak apa-apa itu membuat yang nggak apa-apa. Yang kayak gitu membuat kita kuat. Bahwasanya ini kebenaran yang sedang diberitakan sehingga mereka terancam ya. Jadi ketika Sanbalat ini mirip-mirip para penentang-penentang yang kalau saya di TikTok gini mainnya. Ini Sanbalat, orang Horon, orang Tobia, orang Amon ini pegawainya dan Geshem ya ini orang Arab. Mereka mendengar hal itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Jadi mereka berkata, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak kepada raja? Nah, ini ada selalu penentangan-penentangan, saudara ya. Jadi penentangan dan cemoohan segera muncul saat pembangunan dimulai, saudara ya. Mereka menuduh Nehemia memberontak padahal ia punya izin resmi. Jadi sini ada makna teologis pembangunan
ini selalu menghadapi perlawanan, baik dari luar maupun dalam. Setiap karya Tuhan akan diuji melalui konflik dan kritik. Saya katakan, setiap karya Tuhan akan diuji melalui konflik dan kritik. Nah, kalau kita membaca ayat yang terakhir, ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi di sini eh, Nehemia menjawab bahwa Allah semesta langit, Dia yang akan membuat kita berhasil. Kami hamba-hamba Allah siap untuk mulai membangun tembok Yerusalem. Tetapi yang tidak mau ambil bagian, maka dia tidak punya apapun atas Yerusalem. Saudara, ini punya makna dalam bagaimana Nehemia tidak gentar terhadap intimidasi apapun. Saudara, saat Anda memberitakan kebenaran, Anda harus mempersiapkan mental Anda diserang dari berbagai pihak. Itu biasa, itu wajar. Begitulah kebenaran. Itulah artinya bahwasanya kebenaran adalah ancaman bagi yang tidak benar, ya saudara. Dia mengandalkan kuasa Allah. Jangan andalkan kekuatanmu, andalkan kuasa Allah. Bukan kekuatan politik, harta, atau apapun semata. Kekuatan kita berlindung dalam kuasa Allah. Otoritas kita sebagai umat Tuhan ini berasal dari Allah, bukan dari manusia, saudara. Jadi kalau dalam tembok Yerusalem ini yang tidak ikut membangun, dia tidak akan memiliki bagian dalam kemuliaan Yerusalem. Bila saya mengambil dan membuat rangkuman inti dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20, jadi bagaimana Nehemia datang dengan mandat dan beban ilahi dengan bukan ambisi pribadi, saudara ya. Dia meneliti kondisi nyata secara diam-diam. Ini menunjukkan kerendahan hati dan hikmat. Dia memanggil umat untuk bersama-sama membangun kembali, bukan menyalahkan masa lalu. Jadi penyertaan Tuhan adalah dasar kekuatan pelayanan. Saya ulangi, penyertaan Tuhan adalah dasar kekuatan pelayanan. Setiap karya besar Tuhan akan menghadapi penentangan. Namun panggilan ilahi itu lebih kuat dari intimidasi manusia. Saya berkatakan, setiap karya besar Tuhan akan menghadapi penentangan seperti saat ini. Ya, ini biasa. Tapi panggilan ilahi ini lebih kuat dari intimidasi manusia, saudara. Ya, jadi makna teologi secara keseluruhan dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 ini menunjukkan bahwa restorasi rohani dan sosial itu dimulai dari kerinduan yang lahir dalam hati yang berdoa. Ketajaman melihat luka umat, hikmat dalam strategi, dan keberanian menghadapi penolakan. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang memampukan, saudara. Tuhan tidak cari yang mampu, tapi pasti Tuhan akan memampukan yang Dia panggil. Saudara, saya akan memaparkan latar belakang Nehemia lebih dulu, kitab ini. Jadi Nehemia secara historis sejarahnya, dia hidup di masa pasca pembuangan. Jadi bangsa Israel mengalami 4 kali pembuangan, saudara ya. Jadi berbagai nabi Tuhan beri untuk membimbing umat Allah. Jadi setelah bangsa Israel dibawa ke Babel ya karena ada dosa sehingga terjadi pembuangan untuk disiplin rohani. Jadi dibawalah ke Babel. Ini sekitar 586 sebelum Masehi. Dan kemudian Persia menguasai Babel. Jadi ada beberapa penguasa Babel ya saudara ya. Jadi setelah puluhan tahun di tanah asing, Tuhan mulai membangkitkan orang-orang pilihannya untuk kembali membangun Yerusalem. Zerubabel kembali pertama kali untuk membangun bait Allah. Ezra 1-6. Ezra membawa hukum Taurat dan pembaharuan rohani. Kita bisa tahu ini dari Ezra 7-10. Dan di sini Nehemia hidupnya itu setelah 13 tahun Nabi Ezra. Jadi duluan Nabi Ezra, baru 13 tahun kemudian baru muncullah Nehemia. Ia dipakai untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh. Dan kita bisa membaca kisahnya dari Nehemia 1-13. Jadi Nehemia ini bukan imam ya saudara. Nehemia bukan imam, bukan nabi,
Bukan tentunya, bukan raja juga, tapi dia pegawai. Hanya pegawai istana yang dipakai Tuhan. Artinya, setiap kita bisa dipakai Tuhan. Tidak harus hamba Tuhan, tidak harus pendeta, tidak harus rasul, tidak harus penginjil, guru Injil, tapi semua kita bisa dipakai Tuhan, ya, yang punya hati. Nah, kalau kita membahas kitab Nehemia ini latar sosial budayanya. Jadi saya suka membahas itu detail, ya. Kita balik to the Bible dari dalam keluar. Kita eksegesis semuanya, bukan dari luar dibawa ke dalam, tapi dari dalam ini yang akan memberkati keluar, saudara ya. Dari latar sosial budayanya, saudara, bila kita bahas bangsa Israel ini di Yerusalem, dia hidup dalam rasa malu dan tertekan, saudara ya. Jadi tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintunya terbakar api. Bila kita membaca dari Nehemia 1 ayat 3. Nggak ada kalau tembok terbongkar. Ini artinya apa? Karena dulu itu kekuatan pertama itu tembok. Kalau tembok roboh, musuh muncul cepat, saudara ya. Maka perlu dipagari, maka kita bilang pagari dengan tembok kuasamu Tuhan. Nah, itu secara rohani. Nah, kalau secara fisik, tembok itu penting, pagar itu penting, saudara ya. Pembatas bagaimana untuk kita persiapan kalau musuh menyerang inti. Jadi sebelum musuh menyerang inti, dia temboknya dulu, saudara ya. Kalau runtuh artinya apa? Jadi Nehemia miris melihat tembok Yerusalem terbongkar dan pintunya terbakar. Kasihan ini, saudara, memalukan. Ya, saudara ya. Artinya Yerusalem tidak ada sistem keamanannya, tidak ada struktur sosialnya, moralnya umatnya rendah, dan para imam tidak tertib. Jadi di sini juga terjadi korupsi. Udah miskin, udah dalam pembuangan, banyak korupsi, banyak ketidakjujuran, banyak ketidakpedulian yang terjadi di rakyatnya. Di sisi lain, Nehemia sebenarnya hidup nyaman. Dia bisa aja diam tutup mata. Saudara kan banyak begini sekarang para orang-orang. Ya, dia nggak peduli tampung halamannya, halah keluarganya juga nggak peduli dia, saudara. Banyak begini kalau udah nyaman. Tapi lihat dari Nehemia, dia punya 1.000 alasan untuk nggak usah peduli. Tapi dia punya hati yang peduli. Ini yang Tuhan cari. Saya percaya yang mendengar ini punya hati. Mungkin saat ini Anda sedang mendengar ini bukan suatu kebetulan Anda dengar. Tuhan sedang mengetuk orang-orang yang peduli. Dan kita jangan hanya tinggal dalam kenyamanan, kita peduli dengan kesejahteraan kota kita, bangsa kita, keluarga kita. Saudara, Nehemia sudah nyaman jadi juru minuman raja. Itu artinya orang yang sangat terpercaya. Karena juru makan, juru minum itu harus orang kepercayaan, saudara. Dan dia sudah enak di istana Persia. Gak kekurangan nyaman. Tapi dia gak egois, dia peduli, saudara. Dia gak cari enak dirinya sendiri, saudara. Dia ketika mendengar keadaan bangsanya, hatinya hancur, hatinya tidak tenang, saudara. Ini pemimpin-pemimpin yang Tuhan cari. Dia bisa aja tutup telinga, Allah, 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 itu bukan bagian saya. Tapi Nehemia, sosok yang sangat peduli. Dia terenyuh, dia rela meninggalkan kenyamanannya demi membangun kembali umat Tuhan. Gak ada yang nyuruh, tapi Tuhan membuka hatinya menjamah. Saya berdoa saat ini. Saya percaya saat ini, saudara. Saya bukan kebetulan berbicara ini. Kalau Anda mendengar ini dan Anda terenyuh, Anda mungkin hidup nyaman saat ini. Saya katakan sembari saya mau menyelesaikan firman ini. Katakan, Tuhan, aku mau. Tuhan tidak cari yang mampu, Dia cari yang mau. Tuhan yang akan memampukan. Jangan nyaman dengan kehidupanmu yang nyaman, saudara. Saya membawa ini, saya tidak tahu Roh Kudus bicara saat ini. Ada orang yang mendengarkan firman ini. Dan saya tahu dia juga terenyuh. Mungkin kesejahteraan keluargamu, gerejamu, mungkin kau saat ini nyaman di perantauan, nyaman dengan kehidupanmu, pekerjaanmu. Tapi saat kau mendengar firman ini, kau teringat sesuatu. Roh Kudus mengingatkanmu, ingat akan keluargamu, ingat pemulihan akan keluargamu, pemulihan akan kampung halamanmu, pemulihan atas kotamu. Saudara, mungkin kau saat ini di perantauan ini bukan suatu kebetulan kau mendengar. Tuhan ingin memakaimu. Dia sedang mencari Nehemia di tempat kenyamanannya untuk peduli pada daerahnya sekarang. Ketika Nehemia mendengar keadaan bangsanya, dia ada di perantauan dalam kenyamanan, dia terenyah dan tidak tenang. Dia rela meninggalkan kenyamanannya demi membangun kembali umat Tuhan. Mungkin gerejamu yang sudah lama kau tinggal karena kau sudah ada di perantauan, kau sukses, dan kau mendengar bahwa gereja ini morat-marit, mungkin juga
terbakar atau mungkin dalam keadaan kerohaniannya yang tidak baik. Ini bukan suatu kebetulan kau mendengar firman ini. Tuhan ingin memakai. Ini yang Roh Kudus sampaikan saat ini, saudara. Saya akan balik melanjutkan, saudara. Jadi bila kita mengupas dari latar rohani, saudara. Saat itu tidak ada nabi besar seperti Yesaya atau Yeremia. Tuhan memakai orang biasa. Tembok secara rohani ini melambangkan perlindungan. Ini identitas umat, saudara. Keutuhan dan perjanjian dengan Allah. Tanpa tembok, umat tidak punya arah, tidak punya identitas, dan tidak punya rasa nyaman. Ini tembok ini perlindungan, saudara. Sama seperti rumah, tapi ya sekarang kan banyak klaster-klaster jauh. Itu beda, saudara ya. Dulu tembok itu melambangkan perlindungan, identitas umat, keutuhan, dan perjanjian dengan Allah. Nehemia sadar, tembok yang runtuh ini bukan sekedar fisik, tapi juga rohani, saudara. Nehemia bukan sekedar membangun batu bata, tapi dia sedang memulihkan identitas dan ibadah umat Allah. Saudara, bila saat ini kita tidak berdiri, mungkin Anda tidak sedang berdiri, kita tidak ada yang sedang berdiri di reruntuhan fisik seperti Nehemia. Mungkin ini tembok Yerusalem yang runtuh. Keruntuhan itu banyak hal, bukan hanya fisik. Bisa saja saat ini kita sedang berdiri di tengah keruntuhan rohani, saudara. Moral yang bobrok, saudara. Sistem yang rusak, keuangan yang berantakan, kepercayaan yang hilang, dan hati yang keras karena luka masa lalu. Saudara, Tuhan sedang mencari yang bukan hanya mengeluh, tapi juga yang bersedia membangun kembali. Mungkin kita belum diberi tanggung jawab besar, karena Tuhan sedang melihat apakah kita menangis saat kita melihat tembok yang runtuh. Tembok yang runtuh, saya hanya tidak bicara tentang fisik. Itu bisa sistem yang rusak, atau kita diem. Kita diamkan ada rusak sistem di gereja, ada rusak sistem di kantor kita, dimanapun Tuhan menempatkan, di keluarga kita. Kita lihat ada sistem yang keuangan yang berantakan di gereja, korupsi di gereja. Dan di sini juga kita melihat ada banyak jemaat yang sudah keras hati karena luka masa lalu. Tapi kita diem kah? Tuhan sedang mencari orang-orang yang berada di tengah reruntuhan dan peduli, saudara. Saudara bisa memulainya dengan berdoa dan bergerak. Siap atau tidak siap, doa hal yang paling sederhana. Nehemia tidak dipanggil karena dia siap, dia hanya mendengar, dia belum tentu siap, tapi dia mau disiapkan. Tuhan tidak cari orang yang sudah siap, tapi dia mencari orang yang mau untuk disiapkan, saudara. Tuhan tidak memanggil yang kuat, tapi dia pasti akan menguatkan yang dia mau panggil, saudara. Tembok Yerusalem runtuh karena musuh, tapi tetap hancur karena umat tidak peduli. Tembok kita bisa hancur, bisa runtuh oleh musuh kita. Tapi kuncinya, kalau kita nggak peduli, maka itu akan tetap runtuh. Tapi kalau kita peduli, itu akan terbangun kembali. Saudara, ada banyak orang-orang seperti Nehemia yang dipakai Tuhan. Yusuf dipakai untuk menyelamatkan semua bangsa dari kelaparan. Pada saat itu dia juru minuman di penjara. Akhirnya jadi pemimpin Mesir. Karena dia setia di tempat yang kecil. Dan Tuhan mengangkat dia ke tempat yang tinggi. Esther, Ratu Esther, ini sebenarnya perempuan sederhana. Dipersiapkan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari Haman yang mau membinasakan. Dan dia belum mengerti, dia hanya mengikuti dengan setia, saudara, sampai dia paham untuk waktu seperti ini dia disiapkan. Mungkin Anda tidak ngerti. Tuhan seperti membimbing Anda melakukan persiapan-persiapan. Saya sedang dalam persiapan. Saya tidak tahu apa yang mau Tuhan siapkan, tapi ada musim baru yang akan menuntut saya dengan persiapan saya. Saudara, saat Anda mendengar ini bukan suatu kebetulan. Anda mau untuk dipersiapkan. Katakan, Tuhan, aku mau. Tuhan tidak cari yang siap, tapi yang mau dipersiapkan. Sama seperti Lydia, dia juga wanita sederhana dari perjanjian baru gereja mula-mula. Dia memulai dari hal yang sederhana, membuka rumahnya, dan menjadi pionir gereja di Eropa. Saudara, saya juga ingat tokoh-tokoh sekuler, seperti Nelson Mandela.
puluhan tahun dia di penjara. Sebenarnya penjara itu adalah persiapan untuk dia. Karena akan datang waktunya ketika dia keluar. Tapi kalau dia bisa menguasai dirinya, tidak dendam. Akhirnya dia membangun kembali bangsanya. Tuhan mempersiapkan dia di penjara. Yusuf juga dipersiapkan di penjara. Banyak orang-orang besar dipersiapkan di tempat sunyi, di padang. Demikian juga Musa. Demikian juga Daud, saudara. Kalau Anda saat ini belum dapat panggung, Anda hanya sembunyi dalam senyap, seperti dituntut disiplin, dituntut fokus, dituntut melakukan sesuatu, percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Karena saya juga menjalaninya dan saya percaya yang mendengar ini bukan suatu kebetulan. Setialah, setialah dan persiapkanlah. Musim yang baru untuk waktu itu akan tiba, saudara. Saya ingat Florence Nightingale, ibu keperawatan modern. Dia perempuan kaya. Dia juga siap meninggalkan kenyamanannya. Dan dia memenuhi panggilannya. Merawat para korban perang. Dan dia membangun sistem keperawatan modern. Saya juga ingat, gak jauh-jauh presiden kita, mantan presiden kita, presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Tahukah Anda, dia banyak dibentuk justru dalam penderitaan, ya saudara. Dia dibuang, dia dipenjara, saudara. Tapi dia sedang dipersiapkan di penjara untuk membangun kemerdekaan Indonesia. Mungkin Anda saat ini ada di tempat senyap, tidak ada panggung, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Tapi Tuhan sedang membentuk Anda. Disiplin, fokus, disiplin, lakukan, persiapan, persiapan. Akan masa waktunya kita akan dipanggil untuk membangun kemerdekaan kah? Untuk membangun suatu sistem modern yang jujur kah? Nah, Roh Kudus akan mempertajam kita dalam keheningan, dalam ketaatan kita. Saudara, mungkin ada di antara Anda yang merasa diabaikan oleh Tuhan. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah mengabaikan siapapun. Tuhan sedang membentuk setiap anak-anaknya dan biasanya dia membentuk dalam senyap, dalam penjara, dalam hal-hal yang tidak kelihatan, saudara. Sama seperti pondasi yang dalam untuk gedung yang tinggi. Yang pertama kali dikerjakan secara tersembunyi adalah pondasi. Orang nggak pernah lihat pondasi, tapi pondasi itu dasar. Kalau dasarnya tidak dalam, maka gedung yang tinggi itu roboh dalam sekejap. Dan pondasi ini awal, ini penting sekali. Pondasinya harus dalam. Kalau Tuhan sedang mempersiapkan panggung yang tinggi, rumah yang tinggi. Dalam pondasi ada banyak pembentukan-pembentukan yang tidak enak. Ini yang paling lama dikerjakan dan tersembunyi, saudara. Biasanya orang mengerjakan pondasi pasti dipagari, nggak ditunjukkan, saudara. Nah, tetapi setelah pondasi selesai, maka rumah pun dibangun pelan-pelan, pelan-pelan dan kelihatan. Yang kelihatan hanya di atas, tetapi yang paling sakit dibentuk dan yang paling penting itu adalah pondasi. Kalau pondasinya belum dalam, cukup dalam, maka Tuhan tidak akan membangun yang tinggi. Saudara, mungkin saat ini Anda merasa kapan promosi Tuhan? Kapan gereja saya terbangun Tuhan? Kapan keadaan ini keluar? Mungkin Anda yang tidak mau dipersiapkan pondasinya. Pondasi kejujuran, pondasi integritas, pondasi ketulusan, pondasi motivasi yang benar, saudara. Dan itu dibentuk didisiplin dalam senyap, saudara. Tuhan tidak mempercayakan perkara besar, bukan karena dia tidak ingin, tapi karena kitalah yang belum siap. Tuhan bukan sedang kita tunggu, tapi Tuhan yang sedang menunggu kita. Tuhan yang sedang menunggu kita. Dia bisa memutarbalikkan semuanya seperti memutarbalikkan telapak tangan, tapi kita belum siap. Bukan kita yang nunggu Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu kita. Menunggu kita disiplin, menunggu kita punya karakter yang baik, menunggu kita dengan motivasi yang benar, menunggu kita dengan hati yang bisa dipercaya. Seperti Nehemia, dia tidak perlu harus jadi nabi dulu, cukup kaya, cukup siap, tapi cukup satu hal, dia punya hati yang mau, hati yang peduli, maka Tuhan yang akan memampukan. Dia mau dimampukan, dia siap untuk dipanggil, disiapkan Tuhan, dan tangan yang mau bekerja. Dari Nehemia kita lihat bahwa panggilan itu lahir dari kepedulian. Ada kepedulian, keprihatinan dalam hati kita. Nehemia tidak cari panggung, saudara. Kenyamanannya sudah besar. Kenapa dia harus pergi? Dia menangis,
Dia berpuasa, dia berdoa saat mendengar tembok Yerusalem runtuh. Kepekaannya terhadap kehancuran bangsanya inilah menjadi titik awal panggilan Tuhan. Jangan pernah abaikan beban di hatimu. Mungkin kau terbeban sama keluargamu, sama seseorang sahabatmu yang mungkin saya nggak tahu Roh Kudus mungkin bicara saat ini, saudara jangan abaikan itu. Itu suara Tuhan yang sedang memanggil kita. Banyak kita mungkin dari sini memulainya bukan dari mimbar, tapi hanya dengan air mata kau berdoa teringat sesuatu yang Tuhan taruh. Doakan dia, doakan. Kau terbeban sama dia. Kau tiba-tiba ingin tahu kabarnya. Itu dari Tuhan. Tuhan sedang membuka hatimu untuk peduli pada seseorang. Saudara, jangan diamkan. Karena Tuhan akan memanggil yang lain untuk memakainya, saudara. Tapi Anda akan kehilangan favor Tuhan, saudara. Kesempatan adalah kehormatan saat diutus oleh Tuhan. Yang kedua dari Nehemia kita belajar bahwasanya doa itu besar kuasanya. Doa akan melahirkan keberanian dan strategi bohong apapun yang tidak didasari dengan doa. Saya ulang, doa melahirkan keberanian dan strategi. Nehemia, dia tidak hanya berdoa, dia berani meminta izin kepada raja. Dia menyusun strategi pembangunan dengan hati-hati. Iman dan perencanaan itu berjalan seiring. Jadi iman tanpa tindakan itu bohong. Iman pasti ada tindakan iman, saudara. Perencanaan itu bagian dari tindakan iman. Itu berjalan seiring, saudara. Jadi jangan cuma doa nangis tapi tanpa ada tindakan. Ada tindakan iman seperti membuat perencanaan nanti Tuhan yang menyempurnakan. Dan kita perlu minta hikmat dari Tuhan bertindak. Bertindak bukan hanya berdoa saja, saudara. Doa dasarnya. Tapi pasti kita harus bertindak dalam hikmat. Kita berdoa bukan untuk melarikan diri, saudara, tapi untuk membangun kembali. Dari Nehemia kita juga melihat bagaimana teladan keteguhan Nehemia menghadapi perlawanan, saudara. Ketika Sanbalat dan Tobia, orang-orang yang pencemooh, di sini pasti ada pencemooh, saudara, tapi abaikan saja ya, saudara. Nehemia nggak turun dari tembok, dia nggak terintimidasi oleh para pencemooh. Dia menjawab dengan ketekunan. Aku sedang mengerjakan pekerjaan yang besar. Saudara, kita fokus pada panggilan. Jangan terganggu dengan kritik dan celaan, ya saudara. Dunia mungkin, saudara, meremehkan kita, tapi jangan turun dari tembok panggilan ilahi. Saya katakan, jangan pernah turun dari tembok panggilan ilahi. Saya akan memberi kata-kata yang menguatkan, saudara. Doa adalah pondasi dari setiap pembangunan rohani dan sosial. Doa pondasinya, doa. Bohong tanpa doa. Doa adalah pondasi dari setiap pembangunan rohani dan sosial. Nehemia membuktikan bahwa pembangunan dimulai dari lutut yang bersujud. Pembangunan dimulai dari lutut yang bersujud. Saudara, panggilan ini bukan tentang kemampuan. Saya ulang, panggilan bukan tentang kemampuan, tapi tentang kepekaan pada kehancuran, kepedulian, kepekaan, saudara. Tuhan memakai hati yang hancur untuk membangun kembali bangsa. Saat kita tahu pekerjaan dari Tuhan, tapi kita tidak turun untuk menjawab pengkritik. Fokus adalah bentuk iman, saudara. Saudara, di sini ada yang lucu-lucu. Saya kasih pantun aja ya dulu ya, saudara ya, sebelum kita melangkah. Burung merpati terbang ke barat, di atas pohon singgah berteduh. Jangan gentar saat dicemooh jahat. Tetaplah membangun, Tuhan menyertai penuh. Saudara, mungkin Anda sering menghadapi intimidasi ketika Anda melakukan hal yang benar. Itu wajar. Kalau yang kebenaran biasanya banyak penentang. Semoga pantun saya tadi menguatkan ya, saudara ya. Sama seperti Nehemia juga mengalaminya, saudara ya. Bunga melati harum mewangi. Dipetik pagi untuk sang ratu. Kalau hatimu penuh empati, itulah tanda Tuhan memanggilmu. Amin, saudara. Ke pasar beli kelapa, dibelah dua, disimpan rapi.
Air mata bukanlah sia-sia jika Tuhan menjadikannya panggilan sejati. Amin, 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 saudara. Siapa yang hari ini merasakan beban besar dalam hatinya? Saya percaya semua kita merasakannya. Percayalah seperti Nehemia, beban kita itu sebenarnya benih panggilan. Kalau Tuhan menaruh sesuatu yang menggelisahkanmu, jangan abaikan. Minta Tuhan tuntunannya. Katakan, aku mau Tuhan, aku mau kau pakai. Jawab panggilan Tuhan, bangun kembali dalam doamu, dalam imanmu, dalam tindakanmu. Tetap di tembok panggilanmu. Jangan turun hanya karena ada yang mengintimidasimu, mengejekmu, saudara. Kita tidak akan turun karena pekerjaan kita besar di hadapan Tuhan. Bangkit, bangun. Katakan, bangkit, bangun. Kami siap membangun, saudara. Nehemia datang saat kondisi fisiknya ini sedang dalam keadaan sangat parah, ya, saudara. Jadi jangan panik, bergerak. Ya, ini membangkitkan harapan. Nehemia punya visi yang besar di tengah reruntuhan. Visi itu lahirnya itu justru bukan dari keadaan yang baik. Itu seringkali dari keadaan yang tidak baik. Dan saat mata rohani dibukakan, di situ visi Tuhan berikan, saudara. Kita seperti Nehemia, kita diminta Tuhan untuk membangun tembok, baik secara fisik, tapi juga sering sekali secara rohani. Kita sedang membangun hati dan identitas kita, saudara, untuk pembaharuan dalam kasih dan integritas, saudara. Seperti Nehemia, dia bukan hanya menangisi kerusakan hancurnya tembok Yerusalem, dia menjawab panggilan untuk memperbaiki. Saudara, dari Nehemia 2, kita tahu bagaimana Nehemia memulai dengan doa, dia menangis, dia berpuasa. Dan ini menunjukkan pembangunan apapun, baik secara fisik atau rohani, itu berawal dari hati yang peduli, peka, hancur, doa, dan bahkan berpuasa. Saudara, Nehemia sangat peduli ketika dia mendengar tembok Yerusalem roboh. Kalau tembok Yerusalem roboh, ini aib, ini kehinaan bagi umat. Dia datang bukan mempermalukan, bukan menghakimi, tapi memulihkan kehormatan umat Allah. Berapa dari kita yang hanya taunya protes untuk mempermalukan. Orang udah malu dipermalukan lagi, saudara. Saatnya kita menjadi solution maker yang dijadikan Tuhan alat untuk memulihkan, saudara ya. Jadi dari Nehemia 2 ini ayat 11 sampai 20 ini kisah tentang pemulihan, tentang visi, tentang panggilan ilahi di tengah kehancuran. Ini bukan hanya kisah masa lalu sebenarnya, punya banyak pesan profetik. Tuhan masih memanggil Nehemia zaman ini. Dia ingin membangun kembali tembok yang runtuh. Bisa itu bicara tembok keluarga, gereja, karakter, dan integritas, saudara. Wow, luar biasa, saudara ya. Dia sedang membangun kita semua. Tadi kita sudah mengupas tuntas Nehemia 2 dari semua latar, khususnya ayat 11 sampai 20. Saya percaya saat ini, kenapa firman Tuhan ini penting saat ini, saudara. Saya percaya beberapa dari kita sedang berada di titik kritis. Gereja-gereja Tuhan sedang berada di titik kritis saat ini. Ini tidak hanya bicara fisik, tapi dalam hal spiritualitas, integritas, keuangan. Banyak gereja mengalami kolaps, mengalami titik kritis. Ini bukan hanya tentang renovasi gedung, ini bicara tentang restorasi panggilan, restorasi identitas kita sebagai umat Allah. Kita perlu lebih dari sekedar uang. Kita perlu visi yang lahir dari hadirat Tuhan. Nehemia mengajarkan bahwa sebelum pembangunan fisik dimulai, visi ilahi lahir harus tertanam dalam hati umat. Di sini kita berdiri hari ini, saudara, mungkin di atas puing-puing, tapi dengan harapan, saudara. Saudara, Nehemia dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 di mana tadi saya sudah paparkan dari konteks historis yang terjadi sekitar tahun 445 sebelum Masehi. Yerusalem keadaannya porak-poranda sejak pembuangan Babel. Tembok runtuh, padahal tembok ini simbol keamanan. Kalau runtuh berarti keamanan runtuh. Kehormatan runtuh. Identitas runtuh.
Pada saat itu, bila kita bahas dari latar sosial bangsa Israel dalam tekanan politik, namanya juga dalam pembuangan, saudara. Tekanan politik, tekanan sosial. Banyak yang apatis, cuman mikirin dirinya sendiri. Nehemia sudah nyaman, tapi dia tidak apatis. Banyak juga karena sudah kehilangan semangat. Berapa dari kita kehilangan semangat ketika yang pemimpinnya nggak semangat, kita pun ikut-ikutan. Pemimpin yang nggak semangat itu terutama banyak memberi impartasi, membuat pengikutnya tidak semangat. Tapi sebaliknya, mau pengikut nggak semangat selama pemimpin semangat, saudara, itu akan menularkan semangat, saudara. Jadi, pemimpin yang sebelumnya nggak efektif, banyak kehilangan integritas pada masa runtuhnya tembok Yerusalem. Nehemia punya hati yang peduli. Dalam kenyamanan dia tinggalkan. Nehemia bukan nabi. Kita bukan nabi. Nehemia bukan imam. Dia hanya bendahara. Dia hanya juru minum Raja Persia yang sudah nyaman karena penuh kepercayaan. Tapi dia merespon dengan doa, dengan puasa, dengan strategi. Dia katakan, mari kita bangun kembali. Saya gali. Apa sih artinya bangun kembali bahasa Ibrani? Banah. Saya mengambil dari Nehemia 2, khususnya ayat 17. Bangun kembali. Membangun artinya, banah artinya, membangun, memperbaharui, memulihkan. Ini bukan hanya pembangunan fisik. Ini bicara rekonstruksi moral dan rohani bangsa. Wow, dalam. Disinilah saya mau bahas tentang visi di atas puing. Seperti yang didapat oleh Nehemia. Visi biasanya lahir dari keadaan yang tidak enak, saudara. Kita perlu visi untuk bisa memulihkan keadaan kita. Kenapa visi ini penting? Karena tanpa visi liarlah rakyat, kata Amsal 29 ayat 18. Ini gambaran ilahi. Visi itu apa? Kita harus paham dulu visi apa. Nanti nggak ngerti visi apa. Itu gambaran ilahi tentang masa depan yang Tuhan sedang taruh. Ini yang akan terjadi kalau kau melakukan ini. Ada tujuan, ada keadaan yang akan kita capai, Tuhan. Ini yang memberi kita semangat, memberi kita arah, memberi kita fokus, memberi kita tujuan. Ini yang menggerakkan kita bertindak, walaupun keadaannya saat ini realitanya masih runtuh. Tapi kita lihat gambaran, ini yang akan terjadi, dipulihkan, saudara. Visi ini memberi kita arah, memberi kita semangat, membakar semangat kita, mempersatukan orang-orang dalam tujuan bersama. Inilah jangkar di tengah badai. Wow, jangkar. Kita perlu jangkar. Kalau tengah badai kan kapalnya oleng-oleng. Oleng sana, oleng sini. Ada jangkar nggak oleng-oleng. Itulah visi, itulah visi. Kalau mulai oleng, fokus pada visi dari Tuhan. Nah, ini lagunya dibuat-buat, saudara. Biar semangat gitu, saudara ya. Jadi intinya tanpa visi, semua hanya aktivitas. Dengan visi, semua jadi gerakan. Lihat itu. Kalau nggak ada visi, lu mau ngertiin apa sih ini? Lu untuk buat apa ini? Nggak tahu, pokoknya disuruh aja. Nah, ini cuma gerakan gini, saudara. Tapi kalau Anda tahu visinya apa, tujuannya apa, Anda akan jadikan itu semua gerakan yang powerful. Aku tahu, aku sedang membangun bangsaku, membangun rumah tanggaku, membangun negeriku. Itulah visi. Jadi dari Nehemia 2, khususnya ayat 11 sampai 20, visi itu lahir bukan dari keadaan yang aman. Justru kalau dari reruntuhan ada yang tidak aman, ada yang tidak beres, biasanya Tuhan memberi visi. Visi lahir dari beban ketika kita membuka hati peduli. Bukan dari jabatan. Lu mau jabatannya eh, presiden sekalipun, kalau Anda tidak terbeban, tidak punya hati, tidak peka, maka visinya tidak ada, saudara. Visi itu lahir karena kita peduli, ada beban untuk suatu keadaan yang perlu dipulihkan. Nehemia datang diam-diam. Dia tidak datang sebagai pejabat. Dia datang karena Tuhan menaruh beban, dia buka hatinya. Saudara, berapa dari kita yang sebenarnya Tuhan taruh, tapi kita diam-diamin nonton film Korea, hilang lagi bebannya, nggak peduli lagi kita. Padahal Roh Kudus sudah bilang, ayo doakan ini, doakan. Iya Tuhan, iya ya aku sedih ingat ya. Langsung kamu nonton TV terus ya. Jadinya hilang. Jadi diubah, saudara ya. Tembok tidak dibangun dari batu, tapi dari air mata, dari doa, saudara. Saya ingat Esther.
Ester 4 ayat 14 dipanggil untuk waktu seperti ini. Saudara, setelah sekian lama banyak persiapan Ester terpilih. Sebelum terpilih dia harus melakukan persiapan-persiapan, saudara. Karena Tuhan mau pakai dia. Mungkin Anda saat ini sedang melakukan, kenapa aku selalu harus disuruh disiplin persiapan-persiapan. Anda akan dipakai untuk musim baru tertentu. Seperti yang dikatakan, mungkin kau dipanggil untuk waktu seperti ini. Bukan karena posisi sebagai ratu, tapi karena keberanian rohani. Saudara, jangan tunggu jadi pemimpin untuk peduli. Mulai dari beban yang Tuhan taruh dalam hatimu sekarang. Visi ini menuntut keberanian dalam kepemimpinan. Saya ulang, visi tadi lahir dari keadaan yang tidak enak dan kita itu lahir dari beban. Dan visi ini menuntut keberanian dan dalam kepemimpinan kita. Nehemia punya rencana, dia susun dulu diam-diam. Ada strategi penuh hikmat. Lalu dia bicara dengan jelas. Dia tidak memimpin dengan emosi, tapi dengan arahan yang strategis dan spiritual. Saudara, visi tanpa keberanian ini akan jadi lamunan. Saya ulang, visi tanpa keberanian ini akan jadi lamunan, saudara. Deborah, dia Hakim-Hakim 4-5. Dia memimpin bangsa dalam krisis karena iman dan hikmatnya. Bukan karena posisi militer, saudara. Visi perlu dikomunikasikan. Visi akan dikonfirmasi dan dijalankan bersama, saudara. Visi akan diuji oleh penentangan, saudara. Saat Sanbalat dan Tobia mengejek, Nehemia menjawab, Tuhan semesta langit akan membuat kami berhasil. Dia tidak terpancing, dia tetap fokus, saudara. Kalau kita tahu siapa yang menyuruh kita membangun, si kita tahu visi itu Tuhan beri, maka nggak usah takut pada apapun yang mengejek, mengintimidasi kita. Saya senang kasusnya Lydia. Siapa Lydia? Mungkin namanya jarang disebut. Dia hanya pedagang kain ungu. Tapi dia berani membuka rumahnya. Setelah hatinya dibukakan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Dia sering dikritik sosial ya karena buka rumah. Tapi akhirnya dia tidak mau mendengarkan kritik-kritik itu. Tetap menjalankan visi dari Tuhan. Saudara, jangan harap semua orang setuju dengan visimu. Kau akan menghadapi perlawanan. Kau akan menghadapi ancaman, tapi tetaplah berdiri teguh di dalam Tuhan. Saya katakan, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, saudara. Nah, saya juga mau bahas tentang Nelson Mandela, saudara. Dia membangun kembali bangsanya pasca apartheid. Ini bukan dengan balas dendam, saudara, dia membangun. Dia bisa balas dendam sama orang yang memenjarakan dia. Tapi di penjara, dia membuka hatinya. Bebannya akan bangsanya lebih besar daripada dendamnya. Dia nggak hanya mikirin diri, dia melepas ego-egonya. Dan dia membangun, dia membawa visi perdamaian. Ini perlu pemimpin besar, perlu hati yang besar. Hanya orang yang berhati besar yang akan jadi pemimpin yang besar. Saudara, saya suka Florence Nightingale. Dia membangun sistem perawatan modern. Karena dia ada beban atas kematian orang-orang perang, para tentara. Dia anak orang kaya, peduli. Kerjanya nggak shopping, kerjanya nggak hanya ke salon, boleh-boleh. Tapi dia peduli sama orang-orang sekitarnya. Saudara, dari sini kita bisa paham. Nehemia tidak sekedar membangun tembok. Dia membangun kembali identitas umat. Dia membangun integritas pelayanan dan keberanian untuk taat. Dia membangun fisik gereja itu penting. Membangun tembok gereja, membangun fisiknya, semua itu penting. Benar. Tapi yang paling penting, bagaimana membangun mentalitas dulu. Membangun spiritual kita. Gereja itu bukan hanya bicara gedung, itu bicara kita. Itu jauh lebih penting. Kita semua dipanggil seperti Nehemia untuk membawa visi di atas puing. Saudara, tembok tidak dibangun hanya dari batu, saudara. Tapi dari air mata dan doa. Visi
Tanpa keberanian, ini hanya akan jadi lamunan. Saya katakan, PC tanpa keberanian, ini akan hanya jadi lamunan. Kalau kita tahu siapa yang menyuruh kita, yaitu Tuhan, untuk membangun, kita tidak perlu takut pada siapapun yang mengejek, mengancam. Tuhan tidak menunggu kondisi baik dulu. Orang semua siap, saudara, untuk melakukan pekerjaan besar. Tuhan tidak menunggu kita. Sebenarnya maksud saya begini, saudara. Dia tidak menunggu kita siap dulu. Tapi dia menunggu kita mau untuk dipersiapkan. Saudara, reruntuhan ini bukan akhir. Ini panggilan untuk bangkit. Orang biasa, tapi dengan beban ilahi, ini bisa memimpin perubahan besar. Bangun tembok, tapi jangan lupakan lebih dulu membangun hati, saudara. Saudara, kalau kita bahas tentang Yerusalem, temboknya yang sudah runtuh, saya mau tanya, saya percaya Roh Kudus sedang bicara saat ini. Apakah tembok yang sedang runtuh dalam kehidupanmu saat ini? Yang Tuhan taruh beban di hatimu untuk kau peduli. Mungkin dalam rumah tanggamu ada tembok-tembok yang runtuh yang harus dipulihkan. Mungkin dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja, dalam tempat di mana kau ditempatkan Tuhan untuk bekerja. Saudara, apa beban yang selama ini sebenarnya kau rasakan Tuhan sudah taruh di hatimu, tapi kau abaikan. Mungkin kau akhirnya punya kegiatan lain dan itu terlupakan. Saudara, coba tanya lagi Tuhan. Cari lagi, saudara. Kita tidak mau terus hidup di antara puing-puing kehancuran. Kitalah Nehemia-Nehemia yang sedang Tuhan siapkan. Kita harus katakan, aku mau bangkit Tuhan. Aku mau membangun Tuhan. Mampukan aku. Tuhan tidak cari yang mampu, tapi dia akan mampukan orang yang mau. Yang dia panggil akan dia mampukan. Dan percayalah bukan dengan kekuatan kita tentu. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, kita minta favor Tuhan. Favor Tuhan turun atas kami. Penyertaan Tuhan turun atas kami. Favor Tuhan, aku perlu favormu Tuhan. Aku mau, kau yang memampukan. Engkau yang memampukan, kau yang menyiapkan. Kami yang mau dan yang bersedia. Saudara, mari kita bangun kembali seperti membangun tembok Yerusalem yang dilakukan Nehemia. Bangun keluargamu, bangun tembok-tembok yang hancur, baik di keluargamu, baik di gerejamu, baik di tempat kerjaanmu, baik dimanapun, supaya tidak menjadi celah untuk keruntuhan yang lebih besar. Saudara, saya undang kita berkontemplasi. Mungkin saat ini kita sedang berada di puing-puing kehancuran, tidak hanya bicara tentang bangunan yang runtuh, mungkin puing-puing kehancuran, hubungan, relasi yang runtuh, moral yang runtuh, integritas yang hilang. Apa yang sedang kau lihat ketika semuanya tampak hancur, saudara? Saya mau katakan dalam kehancuran, orang yang dipakai Tuhan. Kita semua bisa dipakai. Tuhan sedang memakai orang-orang biasa. Mungkin saat ini kita hanya bisa melihat puing-puing kehancuran. Tapi saat Tuhan memanggil kita, kita pasti akan bisa melihat potensi pembangunan di dalam kehancuran. Pasti akan ada potensi, sama seperti seorang arsitek. Dia akan berbeda caranya melihat dengan orang-orang biasa ketika dia ada di gedung yang hancur. Karena dia seorang arsitek, dia akan tahu, oh ini akan aku bawa ke sini, ini akan aku bangun yang ini, saudara. Kita akan tetap bisa melihat potensi-potensi dalam kehancuran sekalipun untuk dibangun kembali. Itu bedanya yang bersedia dipakai Tuhan. Nehemia tidak melihat tembok yang runtuh sebagai akhir Yerusalem. Kehancuran bukan akhir. Itu justru awal pemulihan dari Tuhan. Itu awal visi Tuhan yang besar akan dibentuk. Nehemia 2 ayat 13-17. Ketika kita melihat semuanya, seperti kata Nehemia, ketika aku melihat semuanya, hatiku terbakar. Aku berdoa saat ini, hatimu terbakar untuk membangun kembali apa yang runtuh. Nehemia melihat kesempatan untuk bangkit. Aku berdoa kita semua melihat kesempatan untuk bangkit dalam tiap-tiap puing kehancuran. Dari sini ada pelajaran. Kadang visi terbesar Tuhan justru lahir di tengah reruntuhan.
Visi terbesar Tuhan justru lahir di tengah reruntuhan. Apakah harapan bisa dibangun kembali dari reruntuhan hidup dan rohani? Yes, Tuhan spesialis membangun kembali apapun yang hancur. Bahkan dari puing dan abu, Tuhan spesialis ahlinya untuk membangun kembali. Seperti kata Yesaya 61 ayat 3. Ia memberikan kepada mereka perhiasan ganti abu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, air matamu nggak akan ada yang sia-sia. Mazmur 126 ayat 5. Saudara, Nehemia bukan hanya membangun tembok, tapi dia juga mereformasi hidup rohani, keadilan, dan ibadah umat, saudara. Di tangan Tuhan, saudara, di tangan Tuhan, mohon maaf ini saudara, ini kenapa? Ya, di tangan Tuhan, di tangan Tuhan, puing bukanlah akhir, kehancuran bukanlah akhir. Justru itu awal untuk visi yang baru, kesaksian kuasanya, pondasi yang baru. Artinya kita akan membangun kembali pondasi dasar seperti pembangunan, saudara. Ketika pondasi integritas, iman, dan sistem mulai runtuh, apakah Tuhan masih bekerja? Yes, Tuhan masih bekerja. Justru dalam kehancuran sistem manusia, kemurnian karya Tuhan akan terlihat. Dalam kehancuran sistem buatan manusia, kemurnian karya Tuhan akan tampak. Seperti kata Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan kekuatan, bukan dengan gagah, tapi oleh rohku. Saudara, seperti Nehemia mengatakan saudara, sebab dasar yang benar telah diletakkan. 1 Korintus 3 ayat 11. Nehemia menyaksikan kerusakan total, tapi dia juga melihat bahwa Tuhan sedang membangkitkan hati para pembangun. Tuhan tidak butuh sistem sempurna. Dia hanya butuh hati yang mau, hati yang taat. Siapakah yang Tuhan panggil untuk melihat lebih dari yang terlihat? Tuhan memanggil setiap kita yang mau bersedia dipanggil, peduli, berdoa, dan bertindak. Saat aku mendengar berita itu, aku duduk menangis. Aku berpuasa dan berdoa. Nehemia 1 ayat 4. Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapapun kita yang diberi beban oleh Tuhan akan diberi penglihatan lebih dalam dari apapun yang dapat kita lihat. Saudara, apakah Anda sudah melihat kehancuran sebagai ladang misi, ladang visi dari Tuhan? Tuhan tidak hanya melihat kehancuran sebagai akibat dosa, tapi Dia adalah tempat untuk pemulihan. Dia menunjukkan kuasa pemulihannya. Jangan hanya menangisi puing-puing kehancuran, tapi lihatlah potensi di balik kehancuran, potensi visi di balik luka. Apakah Anda bagian dari orang yang membangun kembali tembok yang runtuh? Saya tidak hanya bicara bangunan. Jika Anda berdoa, melayani, memberi, menguatkan, dan menjaga integritas, itu artinya Anda sudah ambil bagian dalam pembangunan rohani. Bangunlah dan bangunlah kembali tembok Yerusalem. Nehemia 2 ayat 17. Tuhan sedang mencari Nehemia-Nehemia baru. Apakah Anda salah satunya? Tidak semua orang bisa jadi raja, tapi semua orang bisa jadi pembangun visi Tuhan. Di tempat yang tidak ada orang, berdirilah engkau sebagai seorang manusia. Nehemia bukan nabi, bukan imam, bukan raja. Dia hanyalah seorang dengan hati yang terbakar dan tangan yang bersedia bekerja. Tuhan masih mencari yang seperti ini hari ini. Maukah Anda menjawab panggilan itu? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi Nehemia. Kami terbeban untuk membangun kembali. Karena kami tahu visimu di atas puing-puing itu yang akan menjadi pusat pemulihan arah kami. Memberi kami semangat, membakar kami. Tuhan, ini kami. Kami mau Kau yang memampukan kami. Kami bersedia Kau yang menyiapkan kami untuk panggilan ini. Kau yang memulihkan visi ini darimu.
visi yang lahir dari kehancuran ini. Kau yang akan membangun kembali pondasi yang benar, pondasi pemulihan. Kau ahlinya, tolong kami. Kami hanya alat. Pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya sapa dulu teman-teman yang ada di em, Zoom. Apa kabar malam ini? Tuhan memberkati. Baik, eh, bagi Anda bisa saksikan di Priscilla Das Channel. Oke, teman-teman yang di Zoom dan di YouTube, selamat malam semuanya. Tuhan memberkati.